kepentingan militer ataupun kepentingan yang lainnya tentang basis pertahanan Mortai Jaya, bagi mahasiswa ditolak ya. Tadi kan statementnya ditolak. Oleh karena itu nanti Pak Camat sampaikan juga, karena sebelumnya sudah ada pertemuan ya di Desa Toara dengan masyarakat sebelum saya menjadi camat di Mortai Jaya. Oleh karena itu nanti saya teruskan saja apa yang menjadi tuntutan. Saya minta tuntutannya itu tertulis ya, ada stempel organisasi yang kemudian menjadi dasar untuk Pak Camat pelajari. Ya, kalau hanya sebatas pernyataan sikap, tuntutan itu harus jelas. Misalnya ada klaim untuk pembahasan lahan itu berapa hektar, itu harus terinci. Gitu. Di waktu berunding, legitimasi hukumnya gimana dengan pemerintah desa di Toara, Borugo dan sebagainya. Karena kepentingan ini pada areal wilayah administrasinya pemerintah desa Toara, maka segala bentuknya harus pemerintah desa juga menyampaikan itu ke Pak Camat. Yang sebelumnya itu pertemuannya tanggal berapa sehingga Pak Camat pelajari. Gitu. Yang kedua, nanti saya juga sampaikan di bagian pemerintahan. Ya, karena kepentingan dalam pidatonya Presiden waktu kemarin saya ikuti bahwa untuk pertahanan keamanan itu ada 2 titik. Pertama untuk Samudra Pasifik, yang kedua itu Samudra Hindia. Dan Samudra Hindia itu lokus untuk pertahanan keamanan yang sementara masih berkembangnya ada di Natuna, yang kemarin lagi ribut sama Vietnam dan ini. Dan untuk Morotai ya menjadi salah satu lokus di kawasan Pasifik. Jadi untuk bagaimana menghindar, karena kita berada pada pulau terluar dan kawasan strategis, maka kita menjadi salah satu menjadi basis untuk pertahanan dari semua komposit maupun sektor-sektor tentang pertahanan keamanan. Karena setahu saya informasi yang di Toara yang masuk adalah Posmarinir. Kemudian di Cendana mungkin ada Arhanud. Ya, jadi saya rasa kalau untuk di kecamatan sudah ada ya, kantor polisi sudah ada maupun yang lainnya. Sehingga di kecamatan yang belum ada personil yang lengkap cuma ada Mortai Jaya. Gitu. Kepentingannya adalah kepentingan negara, bukan kepentingannya yang lain. Sehingga berarti ini ke depannya bisa dimediasi kembali sehingga masyarakat bisa dilibatkan dalam pertemuan termasuk mahasiswa. Jadi kalau kalian mau tolak, ya nanti pemerintah desa menyampaikan dasar penolakannya seperti apa. Kalau undang-undang sudah menjamin bahwa setiap warga negara yang baik ya selalu taat pada hukum. Nah, karena negara itu pasti memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Saya yakin dan percaya kayak di Bere-Bere sudah ada Posal, sudah ada kantor kepolisian. Di Mortai Jaya sudah ada kantor, tetapi belum ada, baru 3-6 orang personilnya. Ini juga butuh pengembangan, karena Kapolsek sudah ada di sini juga bagian dari bagaimana menjaga NKRI. Saya yakin dan percaya setiap namanya investasi maupun masyarakat hidupnya damai dan sebagainya, kita juga tidak terlepas dari ancaman. Oleh karena itu, sementara isu global yang paling besar adalah isu corona, mampukah kita mendeteksi itu kalau kita tidak memiliki sumber daya? Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman di negara-negara tertentu maupun di Indonesia yang bagian di luar Indonesia Timur, saya rasa hal yang sama. Jadi kita jangan menganggap bahwa sesuatu yang dibangun di Mortai Jaya itu adalah merugikan. Saya rasa tidak. Kalau sepanjang pemikiran kita seperti itu, kapan Mortai bisa jaya gitu.